Dari sebutannya, Ratu Adil dapat ditafsirkan sebagai seorang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ratu Adil juga pasti mampu menjadi pelindung atau pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, tanpa keberpihakan kecuali hanya berpihak kepada kebenaran hakiki yang bersifat universal. Dengan ciri ini, maka sulitlah kiranya jika Ratu Adil ini berasal dari salah satu kelompok kepentingan yang dibesarkan oleh kelompok kepentingan itu. Hal ini wajar karena seorang yang dibesarkan oleh suatu partai tidaklah berlebihan jika sudah berkuasa juga akan memberikan balas budi kepada partai yang membesarkannya. Apalagi jika partai itu juga dibesarkan oleh sekelompok pengusaha atau sekelompok kepentingan, maka pasti akan terjadi proses balas budi secara berantai yang merupakan pintu terjadinya kolusi, manipulasi, korupsi, dan nepotisme. Di dalam ramalan Jayabaya, Ratu Adil juga disebut sebagai Ratu Amisan, sementara orang menafsirkan Ratu Amisan adalah sosok pemimpin yang pertama, sehingga ada yang menafsirkan bahwa Ratu Amisan itu adalah presiden pertama. Namun tafsir itu kandas ketika banyak orang mulai kecewa dengan presiden pertama. Kata Amisan sebenarnya lebih tepat ditafsirkan sebagai pemimpin yang benar-benar baru tampil, sehingga belum terkontaminasi dengan sistem percaturan bisnis politik yang syarat dengan berbagai siasat kotor demi kepentingan kelompok dan kekuasaan. Di dalam bagian lain ramalan juga disebutkan lagi adanya ciri bahwa Ratu Adil itu adalah Satrio Piningit atau kesatria yang tersembunyi, yang dapat ditafsirkan sebagai tokoh baru bagaikan tunjung putih semuning pundak kasungsap atau pundak sinumpet. Tokoh yang masih bersih, yang keindahan perayanya bagaikan bunga teratai putih, yang wanginya seperti bunga pandan yang masih tersembunyi. Kata Amisan dapat pula diartikan sekali atau sepisan memimpin. Oleh karena itu, kata Amisan mengandung makna bahwa Sang Ratu Adil itu bukan sosok yang tamak atau haus akan kekuasaan. Ciri ini mengisyaratkan bahwa seorang Ratu Adil itu tidak akan berjuang menghalalkan berbagai cara hanya untuk sekedar mempertahankan atau melanggengkan kekuasaannya. Ratu Adil Notonegoro dipercaya publik sebagai pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan di bumi Nusantara. Ratu Adil itu juga seorang yang mampu sebagai manajer profesional negara. Ciri ini nampaknya yang sering disebut-sebut sebagai Notonegoro. Notonegoro ini bermakna menata, mengatur, mengelola, atau memanage negara secara adil dan bertanggung jawab. Notonegoro bukan berarti menguasai negara, apalagi kalau kekuasaannya itu hanya untuk mengambil keuntungan dari negara demi partai, kelompok kepentingan, atau para pengusaha yang mendanai sang pemimpin atau partainya itu. Notonegoro itu adalah sosok yang mampu mengelola, menyelaraskan, serta mempersatukan keberagaman golongan, kepentingan, dan tingkatan sosial masyarakat, sehingga semua kebijakannya akan memuaskan semua lapisan, sehingga dapat dikatakan bahwa wadya punggawa sujud sadaya tur padha rena perintahe, atau semua pihak taat serta merasa puas terhadap kebijakannya. Dengan demikian, secara nalar sulitlah kiranya jika seorang Ratu Adil ini masih terlibat secara langsung di dalam satu partai, apalagi menjadi ketua atau penanggung jawab akan jatuh bangunnya partai itu. Piawainya mengelola negara menyebabkan semua rakyat tidak merasa terperas tenaganya dengan beban-beban pajak yang di dalam serat Jayabaya Musaror, wong desa iku wedale kang duwe pajak 1000 pansinuda dening Narpati mung metu 100 dinar, atau orang desa atau rakyat biasa yang berpenghasilan terkena pajak 1000 diturunkan pajaknya oleh sang raja menjadi 100. Bukan malah dinaikkan beban-beban di satu pihak untuk menutupkan kerugian negara akibat orang kota
alias para konglomerat nakal. Semua kekayaannya serta potensi persada tanah air dikelola dengan baik oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan diprivatisasi demi kepentingan konglomerat yang mau diajak saling bersepakat, dan bukan pula untuk kepentingan asing yang dapat memberikan restu memperkuat kekuasaannya. Ratu Adil Notonegoro tidak merasa malas dan juga tidak terlalu bodoh ataupun ceroboh di dalam melakukan pengelolaan negara secara profesional, sehingga tidaklah mungkin menyewakan, menggadaikan, melelang, atau menjual aset-aset negara demi komisi untuk kepentingan pribadi, partai, kelompok kepentingan, atau kroni-kroninya. Salah satu versi ramalan menyebutkan Ratu Adil itu dengan sebutan Heru Cokro, yang berarti payung mustika atau lambang pengayoman, persaudaraan, serta pelayanan. Sang Heru Cokro ini hanya berpenghasilan 7.000 real per tahun. Penghasilan yang sangat terbatas ini mengisyaratkan bahwa sang Heru Cokro tidak mungkin menempuh money politik untuk mencapai tahtanya. Dari berbagai ciri yang tersebar di dalam berbagai versi ramalan, tersirat bahwa di dalam sosok Ratu Adil itu bersemayan keterpaduan serta keselarasan jiwa atau ruh. Dalam diri Ratu Adil itu tergabung antara sifat pendeta, pelindung, manajer, pelayan, dan pemimpin.